Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan Ustadz Dr. Happy Andi Bastoni, MA MPDI, yang sudah berkenan hadir di malam hari ini untuk membersamai kita berdiskusi dengan tema yang sudah menyambung begitu ya dengan apa yang kemudian disampaikan oleh beliau di pertemuan sebelumnya. Tak lupa juga yang kami hormati Bapak dan Ibu semua peserta kajian Reboan ya di Yayasan Zizkes yang pada malam hari ini sudah berkenan hadir ya di Zoom meeting kali ini. Yang pertama adalah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan mahkota karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita dapat dikumpulkan oleh Subhanahu wa taala di sela-sela kesibukan kita mungkin gitu ya, di sela-sela aktivitas kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semangat begitu ya untuk thalabul ilmi gitu ya, menimba ilmu dengan tema nanti yang sudah disiapkan oleh panitia tentunya ya di kesempatan kali ini. Dalam tentunya soal dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Yang kedua, sholawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai qudwah hasanah, suri tauladan sepanjang zaman. Tak lupa juga kepada keluarga, sahabat tabiin, tabiin, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Baik, untuk membuka agenda kajian pada malam hari ini, marilah kita buka agar lebih berkah dengan umul kitab secara bersama-sama ala hadinya di barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, semoga dengan dibacakannya umum kita tadi menambah keberkahan dan kelancaran untuk agenda kita pada malam hari ini. Baik, sedikit mungkin ya disampaikan juga ataupun barangkali juga mengulas ya apa yang kemarin juga sudah disampaikan oleh Ustadz Happy Andi Bastoni ya, berkaitan dengan perang Khandaq ya atau perang Ahzab gitu ya. Yang terjadi di fase Madaniyah ya, saat itu kalau tidak salah gitu ya untuk materinya sampai pengepungan gitu ya, pengepungan musuh begitu ya ke Madinah. Dan tema yang disiapkan oleh panitia pada kesempatan kali ini adalah siasat Rasulullah SAW dalam memenangkan perang Khandaq ya. Baik, karena pembicara sudah hadir di kesempatan kali ini tanpa berpanjang kalam begitu ya, kepada Ustadz Happy Andi Bastoni, waktu dan layar kami silakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Para peserta kajian Reboan, ya. Ada berapa peserta yang lagi proses, ya? Ada 18 peserta yang ada di Zoom. Mungkin sebagian masih on the way, ya. Pak Dr. Basuki, kemudian moderator kita hari ini Mas Uki, serta yang lainnya, ya, mungkin masih proses join di Zoom, ya. Kita kembali bersyukur kepada Allah SWT malam hari ini dipertemukan setelah pekan lalu kita bersua dalam rangkaian kajian Sirah Nabawiyah, dan tadi sampaikan kita sudah melangkah cukup jauh, ya. Kita sudah membahas era Makkiyah, nah itu 14 kali pertemuan. Kemudian kita masuk era Madaniyah, ya, pun sudah beberapa pertemuan, ya, dimulai dari langkah Rasulullah membangun Madinah, kemudian perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Pada pekan lalu kita belum selesai, ya, menyampaikan, membahas, menelaah tentang perang Khandaq, karena walaupun namanya perang, ya, tapi ternyata peristiwanya bukan hanya saling bunuh, saling serang, tapi di sini kemudian kita mendapatkan banyak hikmah, ya. Di situ ada strategi, di situ ada kesabaran, ya. Dan perang Khandaq ini sangat unik. Dia melanggar pakem teori perang. Dalam teori perang itu ada disebut dengan, mungkin ini maksud juga dalam teori main sepak bola kali, ya. Menyerang adalah pertahanan terbaik. Ya, menyerang adalah pertahanan terbaik. Nah, justru pada perang Khandaq ini, ya, Nabi tidak melakukan serangan. Justru Nabi diserang, ya, bertahan dan menang. Maka di buku saya ketika berkisah tentang perang Khandaq ini saya tulis menang dengan bertahan, ya. Dan ini dahsyat, 10.000 tentara menyerang Madinah di mana penduduk muslimnya itu hanya 3.000 orang. Karena itu kata Syekh Safi Rahman Al-Mubarakpuri, kalau berhasil itu pasukan masuk ke Madinah, habis kaum muslimin. Ya, karena 10.000 tentara perang, ini 10.000 ini tentara perang, ini mereka siap perang. Akan menghancurkannya hanya 3.000 penduduk muslim. 3.000 ini bukan tentara. Di situ ada anak-anak, nenek-nenek, kakek-kakek yang tidak mungkin perang. Ya, nggak tahu apakah sampai separohnya atau kurang, ya, jumlah tentara perang kaum muslimin waktu itu, ya. Nah, dengan kecerdasan Rasulullah kemudian didukung oleh para sahabat pada waktu itu, maka mereka menggunakan strategi yang juga sangat asing bagi bangsa Arab. Tak pernah ada sebelumnya. Karena ide ini berasal dari luar, dari asing, Persia. Salman Al-Farisi pencetusnya. Kata Salman Al-Farisi, kunna bi ardi Faris, kami di negeri Persia, idza khusirna, kalau kami diserang musuh, ya, khandaqna alaina, kami gali khandaq, kami gali parit. Ini kebiasaan perang bangsa Persia. Dan hari ini kita masih bisa menyisakan atau masih bisa melihat sisa-sisa strategi-strategi perang tersebut di negeri-negeri yang dikuasai oleh negeri Persia. Termasuk diantaranya kota Tustar. Saya mungkin pernah sampaikan pada pertemuan lalu. Jadi kalau kita datang ke kota Tustar di daerah Iran itu hari ini, ya, di mana kota ini dikelilingi oleh parit, lebih tepatnya sungai. Demikianlah mereka mempertahankan negeri itu. Dan kaum muslimin yang juga pernah menaklukkan kota Tustar ini mengatakan di antara peperangan yang paling sulit adalah perang Tustar di masa pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab, di mana Anas bin Malik meriwayatkannya, sampai kami tidak sempat sholat subuh. Maksudnya sholat subuhnya telat, saking mencekamnya kondisi pada waktu itu. Nah, kita tiba pada pembahasan ini, jemaah rahimakumullah, ya, tentang bagaimana kaum muslimin dikepung oleh pasukan Ahzab ini. Nah, strategi apa yang digunakan oleh Rasulullah untuk menyelamatkan diri dari kepungan musuh ini? Saya coba share screen, ya, yang ada di ya. Baik.
Madinah dikepung Ahzab ya. Ini kondisinya. Ya. Jadi 10.000 pasukan sekutu ya, mengepung 3.000 muslim Madinah. Ini serangan dari luar. Nah, di dalam sendiri ya, Yahudi Quraizah itu berkhianat. Ya. Jadi setelah sekian hari mengepung Madinah, para pengepung ini, kafir Quraisy dan kawan-kawan, mencari peluang bagaimana agar bisa masuk ke Madinah. Adalah Khalid bin Walid dan pasukan kecilnya waktu itu mengelilingi Madinah ini, nyari jalan tikus supaya bisa masuk. Tapi nggak ada. Dari arah barat, ya ini bebatuan terjal, bukit tinggi, nggak mungkin nyerang dari sini. Itu bunuh diri namanya. Ya. Dari arah timur nggak mungkin juga. Ini kan kebun-kebun kurma milik penduduk Madinah yang juga diberikan pagar berlapis oleh mereka. Dari arah utara, ya inilah parit yang dibikin oleh kaum muslimin. Nah, dari 4 penjuru angin tersebut ya, yang mereka lirik itu adalah bagian bawah, yaitu bagian selatan. Inilah pemukiman Yahudi Bani Nadir. Nah, Yahudi Bani Nadir ini ya, waktu itu masih berkoalisi dengan kaum muslimin. Ya, dalam yang tertuang dalam teks piagam Madinah bahwa siapapun yang tinggal di Madinah harus membela Madinah dan mempertahankan Madinah. Nah, pasukan kafir Quraisy ini punya ide, ya, melobi Bani Quraizah ini agar mereka pindah gerbong, berkhianat. Gitu ya. Semula mereka memihak ke muslimin, mereka lobby supaya memihak orang-orang kafir Quraisy dan sekutunya. Ya. Untuk melancarkan lobby ini, maka dikirimlah pimpinan Yahudi Bani Nadir. Namanya Huyai bin Akhtab. Saya mungkin salah ngomong tadi ya. Jadi yang mendiami bagian selatan kota Madinah ini ya Yahudi Bani Quraizah. Sementara Yahudi Bani Nadir itu sudah terusir. Kita pernah bahas. Mereka sudah kabur ke Khaybar. Ya, nanti ada perang Khaybar lanjutannya. Nah, jadi Bani Nadir udah terusir. Dan dalam diri mereka menyimpan dendam kesumat yang luar biasa. Karena itu Khalid bin Walid ya, meminta Huyai bin Akhtab untuk melobi temannya sesama orang Yahudi Bani Quraizah agar berkhianat dan berhasil. Awalnya nggak mau tuh Bani Quraizah, tapi dilobi terus. Akhirnya Yahudi Bani Quraizah ini berkhianat. Dari luar mereka dikepung 10.000 tentara. Dari dalam sendiri dari bagian selatan kaum muslimin dikhianati oleh Yahudi Bani Quraizah. Sementara itu orang-orang munafik pun berkeliaran mencari kesempatan dalam setiap ada peluang. Ya. Jadi karena itu kondisi kaum muslimin ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Idza'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dzanun. Irja'akum ketika datang kepada kalian min fauqikum dari atas. Atas ini maksudnya utara. Ya, ngepung dari utara. Wa min asfalamikum dan dari bawah dari selatan. Ya, jadi kaum muslim itu dikepung dari luar, dari atas, bawah dan di dalam dikhianati oleh Yahudi Bani Quraizah dan orang-orang munafik siap mencengkram kaum muslim. Nah, bagaimana atau apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam perang ini ya? Karena kondisi kaum muslimin sangat terjepit, dahsyat. Malah dalam riwayat saking bagaimana mereka mengalami kesulitan yang kondisi seperti itu ya, sampai mereka telat melaksanakan sholat. Ya. Jadi pernah dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal itu dikatakan dari Ubaidah bin Abdullah ya, dari Ahmad mengatakan annal musyrikina syaghalun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaumul khandaq an 4 salawat. Jadi bahwasanya orang-orang musyrik syaghalu menyibukkan Nabi dan kaum muslimin pada perang Khandaq an 4 salawat sampai mereka tidak bisa melaksanakan 4 waktu salat. Hatta zahaba minal laili masya sampai kemudian malam hari. Ya, mereka tidak bisa sholat
empat waktu ya. Fa'amara Bilalan, jadi udah agak larut malam, lalu ya, Rasulullah merintahkan kepada Bilal, fa'adzan dan azan, summa aqama fasalla zuhra. Nah, jadi malam hari setelah Isya gitu kira-kira, mereka baru sempat melaksanakan sholat zuhur. Ya. Summa aqama, kemudian qomat lagi, fasalla asar, lalu sholat asar. Summa qama, lalu qomat lagi, fasalla maghrib, sholat maghrib, summa aqama fasalla isya. Lalu kemudian sholat isya. Jadi 4 sholat mereka laksanakan pada malam hari karena begitu mencekam kondisi. Parit tidak boleh tinggalin. Ya, jadi parit itu kan dia harus dijagain. Begitu meleng dikit udah tuh masuk. Nanti kita cerita akan ada di antara yang masuk ya. Dikisahkan dari Jabir bin Abdullah, anna Umar bin Khattab jaa yaumul Khandaq. Datang menemui Nabi pada perang Khandaq. Ba'da ma gharabatis syams. Setelah matahari terbenam. Faja'ala yasubbu kufara Quraisy. Umar ini maki-maki orang Quraisy ini ya. Kalau bahasa pereman hari ini kurang ajar nih, gara-gara mereka nih, saya telah sholat ya. Ya Rasulullah, makitu usallil asr. Hampir-hampir kata Umar, saya tidak bisa sholat asar. Hatta ka'adat syamsu tabur. Ya, sebab matahari udah mau terbenam. Qala Nabi SAW, maka Nabi bersabda, wallahi demi Allah, ma sholaituha ya Umar. Anda udah sholat asar, kami malah belum ya Umar, kata Rasul. Jadi Umar itu maki-maki menggerutu ya karena dia telat sholat asar sampai maghrib. Udah mau maghrib baru sholat asar. Sementara Rasul udah lewat maghrib, sudah matahari terbenam ya, mas sholat itu malah saya belum sholat kata Rasul ya. Qumna ila Buthan, kemudian mereka pergi ke tanah lapang, sebuah lembah yang lapang begitu kira-kira ya. Fatawadda abis salat, mereka wudu untuk salat, wa tawadda'na laha, dan kami pun berwudu. Fasallal asr ba'da ma gharabatis syamsu summa shalla ba'dal maghrib. Ya, mereka pun salat asar setelah matahari tenggelam. Ya, baru setelah itu mereka salat maghrib. Nah, ini gambaran kondisi yang mencekam luar biasa itu jemaah. Baik. Bahkan dalam kondisi seperti ini, Rasulullah sempat punya ide, punya pemikiran agar kontak ya kabilah Bani Ghatafan dan ada yang mengatakan kabilah yang lainnya. Melobi mereka agar mau nyebrang ke kaum muslimin. Ya, di lobi agar bisa bergabung dengan kaum muslimin. Ya, padahal mereka itu non muslim. Nah, ini luar biasa gitu ya. Jadi Rasulullah sampai punya pemikiran untuk mengajak koalisi non muslim itu berpihak kepada kaum muslimin. Makanya jemaah, di postingan IG saya terakhir judulnya belajar politik dari Rasulullah dan para sahabat atau belajar politik Rasulullah, bahwa dalam dunia perjuangan seperti ini ya, kadang kita akan menghadapi hal-hal yang tidak idealis ya. Jadi karena tidak semua realita itu sesuai dengan idealisme kita gitu ya. Sehingga pada saat tertentu sangat mungkin gitu ya, tapi ini tidak bisa digeneralkan. Kaum muslimin itu dalam dunia politik itu berkoalisi dengan orang-orang yang berseberangan idealisme dengan mereka, bahkan bisa jadi berseberangan agama ya, untuk menggolkan proyek dalam tanda kutip cita-cita kita bersama ya. Nah, ini yang terjadi di wilayah-wilayah yang minoritas ya, maka jangan heran kalau misalnya di Papua ya, beberapa partai Islam itu calegnya non muslim, ya nggak ada lagi ya. Nah, tapi walaupun mereka calegnya non muslim tetap bisa dalam koordinasi partai-partai Islam. Jadi Nabi dalam hal ini sempat punya pemikiran gitu kan, untuk mencoba melobi Bani Ghatafan dan yang lainnya agar bergabung dengan kaum muslimin, bahkan menjanjikan sebagian buah-buahan panen di Madinah. Namun usul ini ditolak oleh para sahabat. Misalnya Sa'ad bin Abi Waqqas tidak setuju, kita udah cukup ya Rasulullah, tidak perlu ngajak yang lain gitu ya. Dalam kondisi mencekam seperti itu ya, maka kafir Quraisy terus berusaha untuk menembus parit ya. Menembus parit adalah Amr bin Abdul Wud. Amr bin Abdul Wud ini ya, ini jagoan kafir Quraisy, preman kelas kakap kalau bahasa saya gitu ya. Orang dengarnya aja udah gemeter ketakutan gitu ya. Nah, dia mah berhasil masuk tuh. Entah gimana caranya, mungkin bikin tangga atau bikin jembatan gitu ya, sehingga mereka bisa masuk. Begitu masuk nyebrang ya, dari parit tersebut, dia petantang petenteng.
Dia pakai kuda dengan beberapa belas orang di belakangnya. Dan ini menentukan. Ya. Kata Amr bin Abdul Wud, ya, orang kafir ini, man yubaris. Ya, kalau bahasa Betawi itu, siapa yang ngelawan gue katanya. Dia tantang kaum muslimin. Ya. Wah, itu kalau kaum muslimin kalah, berarti mereka bisa masuk pasukan yang lainnya. Jadi menentukan banget. 2 kali dia menyahut dan tidak ada yang menyambut. Ya. Karena para sahabat ya harus mikir ya, 3 kali itu untuk menghadapi Amr bin Abdul Wud. Ini nggak sembarang orang ya. Ali bin Abi Thalib waktu itu berada persis dekat dengan Rasulullah. Di samping Rasul. Kata Ali, ya Rasul, tunjuk saya, kata Ali. Tunjuk saya. Kata Rasul, oh Amr, itu Amr, hati-hati. Itu Amr bin Abdul Wud. 2 kali, 3 kali, Ali meminta, pada akhirnya kata Rasul, qum ya Ali, bangun ya Ali. Ya. Maka berdirilah Ali bin Abi Thalib, itu dalam riwayat disebutkan Amr bin Abdul Wud. Ketika ada seorang anak muda, ya, menghampirinya dan kemudian bertanya, man anta? Siapa lu? Katanya. Siapa Anda? Dalam teori perang gitu ya, ini untuk meremehkan. Mungkin dia udah tahu itu Ali, tapi siapa lu? Itu bahasa-bahasa untuk mengejek, melemahkan ya lawannya ya. Kata Ali bin Abi Thalib, ana Ali bin Abi Thalib. Ketawanya Amr bin Abdul Wud. Kata dia apa? Cari pamanmu yang lain. Saya tidak ingin membunuh anak kecil gitu. Saya tidak ingin bunuh anak kecil. Karena Ali ini dianggap masih muda, jauh muda. Ali itu waktu itu usianya sekitar 8 tambah 13, 21 tambah 5, sekitar 26 tahun usianya. Sementara Amr bin Abdul ya udah kaliber, kelas ya, senior ya, udah 40 sekian tahun usianya, jagoan. Ana la uridu an aqtulak. Saya tidak ingin membunuhmu, kata Amr bin Abdul Wud. Kata Ali penuh dengan keberanian, walakinni uridu an aqtulak, tapi saya pengen membunuhmu, kata Ali ya. Murka Amr bin Abdul Wud ini, dia lompat dari kuda tunggangannya, dicabut pedang yang tajam, dia pangkaskan ke kaki kuda bagian depan. Dua-duanya buntung. Nah ya, dia ingin menunjukkan kedahsyatan pedangnya, ketajaman pedangnya di hadapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi Ali tetap bergeming dengan keberaniannya. Dan terjadilah duel antara Ali bin Abi Thalib dengan Amr bin Abdul Wud ini. Dan pada akhirnya Amr bin Abdul Wud kalah. Dia terbunuh di tangan pedang Zulfikar Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sisa-sisanya mereka kabur melarikan diri. Ya, kembali lagi ke seberang. Ya. Baik, ini kondisi masih mencekam. Di luar mereka terancam diserang. Dari dalam pengkhianatan dari Yahudi Bani Quraisyah, orang-orang munafik juga demikian. Ya. Dalam kondisi seperti ini kondisi kaum muslimin yang sangat genting, sangat kritis gitu ya. Tinggal nunggu waktu saja mereka akan diserang. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan tentara. Bala bantuan dari Allah bukan pasukan besar, bukan. Bukan juga seorang panglima yang pengalaman perang masuk Islam, enggak, tapi seorang pemuda, 1 orang saja, namanya Nuaim bin Mas'ud al-Ghatafani, dari kabilah Ghatafani. Kabilahnya Nuaim ini berkoalisi dengan pasukan Quraisy di seberang sana. Nah, dia datang tergopoh masuk ke Madinah, melewati beberapa sahabat dan kemudian ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka dipertemukanlah Nuaim ini dengan Rasulullah. Kata Nuaim, ya Rasulullah, ana Nuaim. Saya ini Nuaim. Waqad aslamtu. Dan saya sudah masuk Islam. Nah, kaumku belum banyak yang tahu. Murni, perintahkan kepada saya Rasulullah. Ya, jadi kalau bahasa hari ini, saya ini muslim ya Rasulullah. Enggak banyak yang tahu dari keluargaku kalau saya sudah masuk Islam. Ya. Apa yang bisa saya bantu? Kira-kira demikian. Maka kata Rasul, Nabi pun menceritakan kondisi kaum muslimin di mana mereka dikepung oleh pasukan sekutu, dikhianati oleh Yahudi Bani Quraisyah dan seterusnya. Al-harbu khid'ah. Demikian kondisi kita. Sangat terjepit di mana orang-orang berkoalisi untuk menyerang kita, ngeroyok kita. Saya perintahkan kepadamu, silakan. Kaidahnya sederhana. Al-harbu khid'ah. Perang itu tipu daya.
Ya, karenanya di para ulama, misalnya Imam An-Nawawi mengatakan berbohong itu nggak boleh. Ya, illa fi salasit aqwal, kecuali pada 3 kondisi. Ya, kondisi pertama untuk menamaikan 2 orang yang sedang bertikai. Yang kedua, suami berbohong kepada istrinya untuk nyenengin hati istrinya. Ya, masak sebenarnya sih nggak enak-enak amat, tapi untuk nyenengin istrinya dia berbohong. Ini masak aja mantep ya. Wah, padahal nggak enak gitu ya. Nah, ini boleh. Satu lagi, inda al-harbi, ketika dalam peperangan. Maka Nuaim segera bergerak meninggalkan Rasulullah dan dia punya ide. Apa idenya? Dia tahu bahwa pasukan kafir Quraisy ya, tinggal menunggu waktu, ya, menunggu komando dan kabar dari Yahudi Bani Quraisyah. Kapan mereka siap membukakan pintu gerbang benteng untuk diserbu dari belakang, dari arah selatan. Mereka sedang menunggu itu tuh. Ya. Nu'aim bin Mas'ud al-Ghatafani segera mendatangi pimpinan Yahudi Bani Quraisyah yang berkhianat tadi. Ya. Dan dia mengatakan, kalian tahu saya ini Ghatafan. Dari kabilah Ghatafan ya, yang berkoalisi dengan Muhammad dan yang berkoalisi dengan Abu Sufyan dan kawan-kawan kafir Quraisy. Saya dengar kalian mengkhianati Muhammad dan pindah gerbong ke pasukan Ahzab. Kata orang-orang dari Yahudi Quraisy ini, benar, Anda benar. Saya sarankan, kata Nu'aim bin Mas'ud. Dipikir ulanglah. Nggak ada untungnya. Sebab pun nanti terjadi peperangan, ya kalau menang iya. Tapi kalau kalah, Anda bisa mengalami nasib seperti 2 kabilah Yahudi sebelumnya. Ya diusir oleh Rasulullah dan kaum muslimin, Yahudi Bani Qudaqah dan Yahudi Bani Nadir. Mikir juga nih orang Yahudi. Benar juga ya katanya. Gimana kalau kalah? Bisa terusir kita dari Madinah sebagaimana Nabi telah mengusir yang sebelumnya. Tenang aja kata Nu'aim, saya punya usul. Ya. Jadi untuk mengantisipasi agar Anda tidak ditinggalin oleh teman koalisi, minta dari mereka itu ruhun, ya, jaminan 10-15 orang dari tokoh kafir Quraisy tahan supaya ketika perangan usai, kalau mereka menang dilepaskan, tapi kalau kalah ini sebagai jaminan. Jadi koalisi itu ya harus ada klausul-klausul yang memberikan keuntungan kepada kita. Dalam ilmu politik, ya, ketika kita memberikan dukungan kepada capres tertentu, kepada tokoh tertentu untuk maju misalnya, maka kita harus deal nih. Saya dapat apa dukungannya gitu kan? Jadi nggak boleh polos-polos amat dalam dunia politiknya. Bahwa kita ikhlas karena Allah itu urusan lain ya. Tapi harus ada deal-dealnya. Katakan kepada kafir Quraisy, kami mau berkoalisi dengan Anda dengan buka gerbang itu, tapi dengan syarat. Ya, supaya aman, supaya nanti Anda nggak kabur kalau kalah, kami minta beberapa tokoh Anda itu kami tahan. Usul ini diterima oleh Bani Quraisyah dan siap disampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy. Setelah itu, lalu kemudian Nu'aim ini jemaah mendatangi kafir Quraisy, Abu Sufyan, Khalid bin Walid, Ikrimah dan yang lainnya. Apa kata Nu'aim? Saya dengar kalian berkoalisi dengan Yahudi Bani Quraisyah. Ya, kata Abu Sufyan. Dia nggak tahu kalau ini Muslim. Bahkan kami akan menyerang Muhammad itu dari gerbangnya Bani Quraisyah. Kata Nu'aim ini. Anda percaya dengan Yahudi Bani Quraisyah itu? Ya percaya, kata Abu Sufyan. Tidak. Mereka sebenarnya dusta. Sebenarnya mereka itu masih setia dengan Muhammad dan tidak mengkhianati Anda. Ya, bahkan mereka sekarang sedang merencanakan untuk meminta sebagian dari kalian untuk diserahkan kepada Muhammad dan potong lehernya. Jadi lain ngomongnya gitu kan. Dan pergilah Nu'aim, betul tidak lama kemudian datanglah orang-orang Yahudi Bani Quraisyah menjalankan pesannya Nu'aim bin Mas'ud agar meminta dari kafir Quraisy itu beberapa tokoh untuk ditahan. Tapi dalam pemahaman kafir Quraisy, mereka ini bukan untuk ditahan, tapi diserahkan kepada Muhammad untuk dibunuh. Mana mau dia? Karena itu mentoklah koalisi mereka tidak menemukan titik temu. Ya. Orang Yahudi tidak mau membukakan pintu sebelum kafir Quraisy ini
ngasih jaminan beberapa toko mereka, dan sebaliknya orang-orang kafir Quraisy tidak mau memberikan toko mereka, khawatir dibunuh, diserahkan kepada Muhammad SAW. Ya, ketika tiba waktu yang sudah ditentukan di hari Sabtu, ya, pada bulan Syawal, ini terjadi bulan Syawal, ya, mereka sepakat untuk melakukan serangan terhadap kaum muslimin. Dan orang-orang Yahudi mencela-mencela, gitu kan, antara iya dan tidak. Mereka masih ragu dengan kafir Quraisy ini. Dan akhirnya dia tidak berani membukakan pintu. Dengan alasan hari Sabtu adalah hari mulia. Kami nggak mau berperang di hari Sabtu. Ya, nanti ketemu di hari yang terus. Akhirnya mereka tidak bisa melakukan serangan dan kembali ke tendanya masing-masing. Di sini Allah menyempurnakan kemenangan kaum muslimin. Allah mengirimkan angin puting beliung yang menerbangkan tenda-tenda kafir Quraisy. Ahzab. Ya, periuk mereka hilang, diterbangkan angin. Dalam kondisi yang mencekam seperti inilah, Rasulullah ketika berada di Madinah Al-Munawwarah, ya, pengen tahu nih. Ya, maka Nabi segera memilih salah seorang sahabatnya, namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Ya, Hudzaifah ibnul Yaman ini dikirim oleh baginda Rasul, ya, untuk menyusup ke tengah musuh untuk mengetahui, ya, bagaimana kondisi terakhir mereka. Masuklah Hudzaifah, orang yang sangat ahli dalam melakukan proyek intelijen, begitu kira-kira, ya. Mata-mata Rasulullah, sahibus sirri Rasulullah, orang yang sangat pintar memegang rahasia. Dia masuk ke tengah-tengah musuh tersebut, ke jantung musuh yang sedang rapat. Dia menceritakan bahwa saat itu Abu Sufyan dan kawan-kawan sedang rapat untuk menentukan agenda berikutnya. Begitu dekatnya posisi Hudzaifah ini dengan orang-orang kafir Quraisy yang menjadi musuhnya ini, sampai katanya, kalau mau saya bisa merampas tombak atau pedang salah seorang dari mereka dan saya bisa bunuh Abu Sufyan. Tapi itu tidak dia lakukan. Karena itu bukan perintah Rasulullah. Perintah Rasulullah sekedar datang, memata-matai, menyerap informasi. Nggak ada perintah membunuh orang, nggak ada. Ya, demikianlah Hudzaifah. Dia tepat menjalankan tugasnya. Makanya jamaah, dalam bertugas itu ada hal-hal yang kita biasa kreatif, ada juga yang tidak. Kalau ini misinya khusus tuh, nggak boleh kreatif, nggak boleh lebih dari itu. Tugasnya hanya menyerap informasi agar Nabi tahu kondisi terakhir mereka. Dan betul, ya, Abu Sufyan dalam rapat dengan orang-orang kafir Quraisy tadi mengatakan, kita hampir 1 bulan mengepung Madinah dan tidak menghasilkan apa-apa kecuali kelaparan dan kekurangan makanan. Saya akan pergi meninggalkan Madinah. Intaliqu fa inni minal muntaliqin. Ayo bubar, saya bubar. Ya, maka mereka pun segera meninggalkan Madinah Al-Munawwarah, ya Rasulullah, dengan dan setelah hampir sebulan mereka mengepung Madinah, ya, dalam peristiwa ini, ya, di mana mereka saling melempari anak panah dan kemudian bertempur. Pasukan Ahzab yang tewas selama 1 bulan hampir ini, ya, 10 orang. Sedangkan yang syahid dari kaum muslimin hanya 6 orang saja. Ya, hanya 6 orang yang meninggal karena tidak terjadi perang massal. Ya. Dan kondisi ini diabadikan Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum, wahai orang yang beriman, ingatlah, sebutlah nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Ja'atkum junudun, ketika Allah mengirimkan tentaranya. Jadi pada perang ini juga Allah mengirimkan malaikat, sebagaimana Allah telah mengirimkan malaikat pada perang Badar. Farsalna alaihim riha, lalu kemudian kami kirim kepada mereka angin kencang yang bertiup. Wa junudan lam tarauha, dan tentara-tentara perang yang tidak bisa kalian lihat. Ya, wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang telah kalian lakukan. Ya. Mereka pun meninggalkan Madinah Al-Munawwarah, dan ketika Rasulullah Hudzaifah menanyakan hal tersebut, ya, atau menceritakan kepada Rasul, apa kata Nabi? Dicatat dalam riwayat, al-ana naghzuhum. Gantian, mulai hari ini, kata Rasul, gantian kita yang mendatangi mereka. Jadi kalau selama ini mereka yang menyerang Madinah, selanjutnya kata Rasul, setelah perang ini kita yang mendatangi mereka. Ya. Nah, belumlah Rasulullah SAW istirahat, gitu kan? Istirahat, malaikat telah
memerintahkan kepada Nabi untuk mendatangi Yahudi Bani Quraisy. Ya. Nah, kisah tentang bagaimana Rasul mendatangi Bani Quraisy dan beberapa peristiwa yang lainnya setelah Perang Khandaq kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Menyempurnakan kajian malam hari ini ya, kita coba analisa sedikit beberapa peristiwa tadi sekitar 10 menit ke depan ya. Beberapa pelajaran dari Perang Khandaq ini. Nah, jadi mohon diingatkan pada pertemuan depan kita akan bahas beberapa peristiwa penting setelah Perang Khandaq. Ya. Pertama, Perang Ahzab atau Perang Khandaq ini produk murni orang Yahudi. Ya. Mereka lah inisiator, provokator, ya. Dan wallahu alam sekarang kalau kita lihat berbagai hal yang menimpa kaum muslimin, ada beberapa yang bisa ditelusuri ujung-ujungnya Yahudi. Termasuk kasus-kasus dan peperangan di Timur Tengah itu tidak bisa lepas dari campur tangan orang-orang. Penjajahan beberapa negara Islam yang dilakukan oleh beberapa negara Eropa itu juga ternyata di belakang orang-orang Yahudi. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua, pentingnya perjanjian tertulis di mana pengkhianatan Yahudi Bani Quraisy ini ya, pada akhirnya mereka bisa diberikan sanksi karena sebelumnya mereka telah menyepakati perjanjian dan perjanjian itu tertulis. Dan pentingnya perjanjian tertulis ini jangan lupa ini semua level, semua hal, bukan hanya tentang perang, tapi apalagi dalam bisnis. Ya, harus ada perjanjian tertulisnya gitu kan. Saya kemarin ada sepupu datang ke rumah, dia buat apa namanya semacam kontraktor, ya renovasi rumah dan sebagainya. Dia ngeluh, ada kliennya minta beneran rumah, udah deal, seiring dengan perjalanan, namanya renovasi gitu ya, itu rumah banyak kemauannya, nambah ini, nambah ini, nambah ini, tidak sesuai dengan akad awal. Nah, saya tanya, Anda bikin surat perjanjian tertulis nggak dengan pemilik rumah yang direnovasi itu? Enggak. Nah, ini masalahnya. Jadi kalau bisa perjanjian itu tertulis. Apalagi nyangkut utang piutang. Dan juga perjanjian tertulis itu harus detail. Jangan sampai gini. Ada apa namanya bibi saya jauh, bibi ya. Jadi dia punya kakak. Kakaknya ini pernah pinjam uang. Ini akibat ketidakjelasan akad dalam sebuah transaksi. Karena adiknya ini, bibi saya ini nggak punya uang, dia punya emas. Ya, maka dikirimkanlah, dikasihlah emas. Saya nggak punya uang, saya punya emas. Udah. Maka dijual emas ini waktu itu dapatlah 2 juta. 2 juta rupiah. Saya nggak tahu berapa gram. Pokoknya dapat 2 jutaan aja. Dan waktu pun berlalu, sekian tahun kemudian, ya, bibi ini tadi minta kepada kakaknya agar yang dipinjam dulu dikembalikan. Maka dikirimlah uang 2 juta. Setelah berlalu beberapa tahun. Kata bibi saya, lah, saya nggak pernah minjamin uang 2 juta. Saya dulu minjamin emas sekian gram. Ya. Kata kakaknya ini, iya, tapi kalau saya belikan emas sebesar itu, tekor saya. Harganya bukan 3 juta lagi. Mungkin 3,5 juta, bahkan mungkin 4 juta gitu kan. Bukan 2 juta lagi. Gitu ya. Ya saya nggak mau tahu kata bibi ini ya. Sebab yang saya kirim, saya pinjamin kan bukan, saya nggak pernah pinjamin emas. Ya, saya nggak pernah saya pinjamin uang, saya pinjamin emas. Terus kata kakaknya ini, saya nggak pernah pakai emas, saya pakai duit katanya. Ini akibat tidak ada kejelasan perjanjian dari awal. Jadi harus jelas. Dia ngutang itu ngutangin emas atau uang. Kalau emas balik emas, kalau uang balik uang. Maka kalau tidak, ya riba jatuhnya gitu kan. Riba karena berubah harganya. Emas 5 tahun lalu dengan emas dengan harga sekarang tentu ada perbedaan. Jadi harus jelas ya. Nah, Rasulullah bisa mengeksekusi pengkhianatan Yahudi Bani Quraisy ini karena jelas akadnya. Tertulis dalam Piagam Madinah yang mereka sepakati bersama. Yang ketiga, bolehnya menggunakan strategi perang orang lain. Dalam hal ini, Salman Al-Farisi mengusulkan agar menjadikan strategi orang-orang kafir Persia sebagai strategi kaum muslimin. Malah Dr. Munir Muhammad Al-Qutban, penulis kitab Al-Manhaj Al-Haraki itu mengatakan kaum muslimin boleh menggunakan strategi sistem yang bukan dari Islam
untuk menghantam dan tanda kutip memerangi orang-orang non-muslim. Jadi nggak masalah. Ya. Nah, jadi menjadi diskusi hangat ketika masuk pembahasannya dengan sistem di luar Islam. Itulah demokrasi. Nah, saya kebetulan kuliah saya di pemikiran politik Islam. Ini perdebatannya panjang gitu ya. Jadi ada juga yang menjadikan demokrasi atau boleh menggunakan demokrasi itu dengan alasan Nabi pun menggunakan sistem dan strategi musuh, bukan dari Islam. Ya, ini bagian dari diskusi di kalangan para pemikir politik Islam. Ya, pemimpin bukan penonton. Jadi dalam penggalian parit itu Nabi bukan nunjuk-nunjuk doang. Ente ke sana, ente enggak. Nabi juga ikut menggali, ikut menggotong batu. Bahkan waktu itu musim paceklik di mana banyak yang kelaparan, sampai Rasulullah mengganjal perutnya dengan 2 batu. Supaya apa? Supaya tidak lapar. Para sahabat mengganjal dengan 1 batu. Jadi pemimpin itu Rasulullah dalam hal ini ya bukan penonton, tapi dia terlibat langsung dalam aktivitas kaum muslimin. Gertakan dari pasukan Ahzab dilawan juga dengan gertakan. Jadi ketika musuh ngajak perang, ya diajak juga ya, oleh Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan bahwa kita harus siap juga secara militer ya. Berpikir kreatif seperti Salman. Jadi baik dalam berbisnis, baik dalam berpolitik, baik dalam berdakwah, itu sama-sama memerlukan kreativitas. Berdakwah itu harus kreatif. Ya. Berpolitik harus kreatif. Ya. Berbisnis apalagi. Ya. Dan strategi kaum muslimin pada prakhon ini sangat-sangat kreatif. Belum ada sebelumnya di era bangsa Arab. Ya. Optimisme di tengah kepungan. Sehingga ketika pengepungan tersebut, Nabi sempat mengatakan bahwa kita akan menaklukkan Persia, kita akan menaklukkan Yaman, kita akan menaklukkan Romawi. Ini namanya cita-cita yang diangkat oleh Rasul agar mereka semangat. Wacana untuk berdamai dengan musuh. Tadi sudah sampaikan ya, jadi Nabi sempat ingin berdamai dengan kabilah Bani Qatafan, namun pada akhirnya tidak jadi. Dan ini bersifat kasuistis, nggak bisa dijeneralkan. Jadi kita lihat kondisinya. Yang terakhir sebagai penutup, strategi dan pertolongan Allah. Jadi kaum muslimin sudah menggali parit, sudah sudah mengawasinya. Apa keberhasilan enggak? Karena yang bantu kaum muslimin dalam kemenangan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menurunkan angin topan. Allah lah yang telah menggerakkan hati Nu'aim bin Mas'ud agar mendatangi Rasulullah. Nah, jadi usaha harus maksimal maksimalnya, tapi ingat ya, yang meng-on off-kan keberhasilan itu adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kita cut sampai di sini jemaah. Pada pertemuan depan kita akan bahas beberapa peristiwa penting setelah perang Khandaq. Ya, ada 4 peristiwa. Pertama, perang Bani Quraisyah yang khianat tadi, lalu perang Bani Mustalik yang ingin menyerang Madinah, dan pernikahan Rasulullah dengan Juwairiyah. Terakhir nanti ada peristiwa penting namanya Hadisul Ifki, di mana Bunda Aisyah difitnah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Detail kita akan bahas pertemuan depan insya Allah. Baik, jamaah rahimakumullah. Ya, 8.50 ya. Kita sisakan waktu sampai jam 9-an. Sekitar 10-15 menit untuk diskusi, tanya jawab jika diperlukan. Saya serahkan kembali kepada Mas Uki Pradesta untuk mendirect acara kita. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair pada Ustaz Andi Bastoni yang telah menyampaikan materi ya tentang siasat Rasulullah dalam memenangkan perang Khandaq. Tadi ada beberapa poin yang bisa saya catat begitu ya untuk apa yang tadi sudah Ustadz Happy sampaikan ya berkaitan dengan perang Khandaq. Termasuk tadi ada strategi yang dilakukan oleh Rasulullah begitu ya, dengan mau berdamai ya, tapi kemudian dihalangi oleh para sahabat ya, diperbolehkan, kemudian dengan mengirimkan ya apa namanya Nuaim begitu ya untuk kemudian menghasut ya, mengadu domba, iya mengadu domba barangkali ya, memecah belah begitu ya antara pasukan musuh, kemudian terakhir adalah mengirimkan Hudzaifah ibnu Yaman ya sebagai intelijen untuk memonitoring atau memantau bagaimana kondisi pasukan musuh begitu ya. Kemudian akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala dikirimkan angin begitu ya.
Ya, itu dan pelajaran juga tadi ada 10 ya, 10 poin begitu ya yang tadi disampaikan, dan ini, eee, barangkali dari Bapak Ibu ya peserta kajian Reboan pada malam hari ini ada yang ingin ditanyakan ya? Saya disampaikan oleh panitia ada 3 penanya begitu ya. Barangkali dari, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya dipersilakan dengan 3 penanya. Bisa melalui kolom chat atau, open mic begitu ya. Monggo, silakan untuk yang ingin bertanya, 3 penanya. Ini ada yang assalamualaikum di chat ya. Ini mau bertanya atau bagaimana? Ya silakan kalau ingin bertanya, bisa melalui kolom chat atau, bisa open mic gitu ya. Sambil nunggu yang lain saya tanya Ustaz. Baik, Silakan Pak ya Basuki. silakan. Jadi ada tadi statement yang menarik, berbohong boleh dalam situasi perang. Ya. Yang menyatakan perang ini apakah boleh misalnya seorang kiai, seorang ulama menyatakan perang lalu dia perintahkan anak buahnya berbohong. Dulu ada mahasiswa Gajah Mada itu bilang ke ayahnya, saya memecahkan ini alat praktikum laboratorium jadi harus mengganti. Terus orang tuanya ngecek ke sana, nggak benar gitu. Jadi dia bilang kayaknya supaya membayar sekian juta rupiah. Nah, uang itu di-store ke pemimpinnya begitu. Jadi ini bagaimana Ustaz batasannya? Apakah orang pimpinan kelompok-kelompok agama itu boleh begitu sehingga merugikan masyarakat? Terima kasih Ustaz. Baik. Defaultnya aslinya ya berbohong itu nggak boleh. Ya. Jadi tidak diperkenankan sama sekali. Nah, kalaupun terpaksa, maka tahap keduanya ada yang dibolehkan disebut dengan at-tauriyah. Jadi tauriyah itu tidak mengatakan yang sebenarnya, tapi tidak berbohong. Kok bisa? Maksudnya, misalnya gini, Rasulullah sendiri dalam perang Badar, Nabi kan turun sendiri itu, melacak dan mencari informasi tentang keberadaan kafilah dagang kafir Quraisy yang akan mereka hadang. Nah, dalam usaha mencari bersama dengan Abu Bakar itu, mereka ketemu dengan seseorang. Ya. Ini bisa jadi mata-mata musuh, atau kalaupun bukan, maka tidak boleh dikasih tahu dia orang asing gitu ya. Nah, ketika terjadi dialog dan laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, ya min aina antum, kalian dari mana? Itu kalau Nabi polos jujur kami dari Madinah, artinya ngebocorin. Ya, maka Nabi menjawab, nahnu minal ma, kami dari air, kata Rasul. Padahal Nabi tidak dari sumur, tidak dari sungai. Nabi dari pasukan gitu kan. Nahnu minal ma. Maksud Nabi nahnu minal ma ini, kami ini diciptakan dari air dan kita semua dari air. Nah, jadi bukan dari air itu, bukan gitu kan. Atau misalnya contoh konkret kita hari, misalnya saya keluar rumah saya, pengen ke depan, misalnya jalan, saya pengen ke warung. Saya pengen ke warung. Nah, ketika saya keluar rumah, tetangga nanya, Ustadz, mau kemana? Nah, saya tidak pengen orang lain tahu bahwa saya akan ke warung. Ya. Saya pengen menyembunyikan itu. Tapi kalau saya katakan, saya akan ke masjid, bohong dong. Padahal saya pengen ke warung. Nah, maka saya melakukan at-tauriyah. Maka saya jawab, mau ke depan. Mau ke mana Ustaz? Saya mau ke depan. Lah iya, masa mau ke belakang gitu kan? Nah, ini sudah dengan tauriyah. Jadi tidak mengatakan yang sebenarnya, ya, tapi tidak berbohong. Ini kalaupun terpaksa, ya, artinya kita menyampaikan sesuatu, tapi bukan yang sebenarnya, ya. Dan contohnya di masa Nabi banyak sekali, termasuk misalnya bercanda sekalipun Nabi nggak bohong. Ketika ada seorang nenek bertanya ke Rasulullah,
tentang bagaimana saya katanya, apakah nanti akan masuk surga kata nenek-nenek ini ya. Kata Rasul, nenek-nenek nggak masuk surga kata Rasul ya. Nah, jadi nangis nenek-nenek ya. Nah, tapi Nabi kan bercanda, nenek-nenek nggak masuk surga maksudnya apa? Ya memang di surga nanti nggak ada nenek-nenek karena semua kita akan dikembalikan mudah oleh Allah SWT. Nah, ini disebut dengan at-tauriyah, pura-pura tapi tidak sampai berbohong. Nah, terakhir ya, kalaupun harus berbohong banget gitu ya, tidak ada pilihan lain, maka pada 3 hal tadi itu. Di antaranya adalah indal harbi, ketika perang. Tapi dalam ini ya, harus tetap koordinasi panglima perang. Gitu ya. Jadi panglima lah yang tahu persis kondisinya. Jadi bukan orang lain. Maka menentukan apakah sedang perang atau tidak, yaitu al-qiyadah, pimpinan. Jadi nggak sembarang orang. Karena dia yang tahu dari informasi dari bawah dan dia yang menentukan gitu kan. Apakah sekarang memang sedang perang yang kita dibolehkan berbohong atau tidak. Tapi poin penutupnya adalah berbohong itu tidak boleh. Ya, hindari semaksimal mungkin. Kalaupun terpaksa, bit tauriyah tadi itu ya, dengan tidak mengatakan yang sebenarnya, tapi tidak juga berbohong. Mau kemana? Mau ke depan. Dari mana? Dari tadi. Jadi sambil bercanda gitu kan. Jadi nggak bohong jadinya, tapi juga tidak mengatakan yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Baik, begitu Pak Basuki ya. Semoga menjawab apa yang tadi ditanyakan gitu ya. Baik, jazakallah khairan pada Ustaz Happy atas jawaban yang telah diberikan. Baik, masih ada waktu ini ya. Monggo silakan ya bagi Bapak dan Ibu yang mau bertanya di kesempatan kali ini. Kalau tidak ada ya berarti kita cukupkan begitu ya, karena kurang lebih juga cukup jelas gitu ya. Saya juga tadi sempat membaca tulisan ya yang ditulis oleh Ustadz Happy di salah satu blog ya, risalah.id gitu ya. Kan pernah menulis di situ ya tentang perang Khandaq gitu ya. Ini juga bisa dibaca barangkali ya kalau misalnya mau mereview lagi apa-apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Happy gitu ya di risalah.id ya, salah satunya begitu ya. Baik, Itu ada lagi mungkin? ya, serial tulisan saya yang lama itu. Mungkin Ya. dulu saya beberapa kali menulis, mungkin pernah di Sabili, mungkin di majalah Al-Intima ya. Itu biasanya ditulis, diambil dan kemudian dimasukkan lagi di web. Banyak tuh beberapa saya temukan dan saya sudah menghalalkan, silakan ya. Lebih bagus kalau ada nama penulisnya supaya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi jangan di-delete, apalagi diganti nama dia, wah itu namanya pelanggaran hak cipta gitu ya. Ya. Oke. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi kita cukupkan ya untuk pertemuan kajian rebuan di malam hari ini. Akan ditutup oleh doa ya yang akan disampaikan oleh Ustadz Happy Andi Bastoni. Tafadhol Ustadz, dipersilakan. Ya, baik, ya, jamaah sekalian, kita cukupkan dengan doa. Semoga ta'lim yang kita laksanakan pada malam hari ini menambah ilmu kita dan menjadi ilmu yang bermanfaat insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu radhiyallahu anhu wa rasulillah ya ajmain alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هاما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا وأنت رضا ولنا صلاح يا رب العالمين. اللهم ربنا اجعلنا من أهل القرآن. اللهم ربنا اجعلنا من أهل القرآن. اللهم ربنا اجعلنا من أهل القرآن. اللهم ربنا اجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة ولأهلنا يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Baik, amin ya rabbal alamin. Semoga yang tadi disampaikan oleh Ustadz Happy Andi Bastoni bisa kita
catat begitu ya, dan bisa nanti di-review lagi ketika mau dibaca-baca lagi begitu ya. Dan kami mengucapkan jazakallahu khair kepada Ustaz Septian Bastoni yang telah hadir di kesempatan pada malam hari ini di kajian Rebuan edisi kali ini, dan juga Bapak Ibu sekalian yang telah hadir ya di agenda pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih. Semoga di kedepannya kita senantiasa diistiqomahkan oleh Subhanahu wa Ta'ala untuk mendatangi majelis-majelis seperti ini, agar kemudian kita bisa tholabul ilmi begitu ya di kesempatan berikutnya. Baik, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Jazakumullah, Saya Ustaz. selaku Baik, sama-sama. moderator dan kemudian mewakili segenap panitia mengucapkan permohonan maaf ketika masih banyak kekurangan dalam agenda kali ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.